Apa yang bisa Mas jaminkan IDM ini bukan hanya sekedar short term aja gitu loh. Terus nanti ditinggal lagi, terus bikin yang lain. Saya satu-satunya developer yang dari awal mula itu kasih alamat rumah, nomor telepon, segala macam. Terus yang kedua, saya kasih semua notaris, akte notaris pendirian koperasinya. Terus yang ketiga, kita ini masuk ke dalam 10 besar koperasi unggulan dari Kementerian Koperasi. Nggak selamanya kita sebagai usaha itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati lah. Halo Detikers, apa kabar? Saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan Blak-Blakan. Mohon maaf lahir batin terlebih dahulu, kita habis merayakan Idul Fitri, jadi buat Anda yang merayakan, selamat berlebaran karena masih bulan Syawal dan mohon maaf lahir batin. Dan mohon bersabar buat Anda yang kebetulan menghabiskan seluruh kekayaan Anda yang didapat dari THR untuk beli kripto, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang buruk buat pemegang uang kripto atau cryptocurrency. Dimulai dari Terra Luna yang luar biasa drop down-nya dan diikuti oleh koin-koin lainnya. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah uang kripto masih punya masa depan? Apa sih sebenarnya ini dan mengapa kemudian banyak sekali orang yang terus mendevelop koin-koin baru untuk masuk ke dalam bursa cryptocurrency? Salah satunya yang bersama saya pada siang hari ini, beliau adalah Mas Hairul Bashar, CEO dari IDM Token, salah satu cryptocurrency yang mungkin akan launching dalam waktu dekat ya, Mas Bashar ya? 20. Apa kabar Mas? Ya, Mas, baik. Tanggal 20 hari Jumat berarti Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Gini deh, ini udah banyak orang yang boncos nih sekarang ini nih. Beberapa hari ini kita lihat teman-teman yang pegang kripto mukanya ngumpul semua gitu. Nah, tapi pada akhirnya developer dari, atau istilahnya apa saya nggak tahu ya. Developer koin kripto ini tetap melaksanakan keinginannya untuk membuat koin yang baru. Sebenarnya potensinya gimana ya ke depannya? Kalau lihatnya yang habis untung waktu IDM pertama di 28 Oktober sih ya beda, nggak murung. Terus kalau lihat juga yang yang kemarin token yang pernah saya buat satu lagi yang sama artis juga nggak akan murung. Karena itu 100 kali lipat dalam waktu nggak nyampe 1 minggu ya. Terus kita bicara mungkin di global market sekarang sangat-sangat bearish. Itu adalah kejadian yang tidak pernah terjadi pada beberapa tahun belakangan. Unprecedented. Kenapa tuh? Karena saya juga lihat Luna ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Dia adalah koin yang memang unpredictable, tiba-tiba cepat banget naiknya ya, cepat banget turunnya. Bahkan gosipnya kalau di kita itu bilang ada peran-perannya dari para perbankan yang dia nggak akomodir. Karena pada akhirnya kan jadi dikerjain dalam tanda kutip. Aku lihatnya gitu. Karena kan kalau kita lihat di beberapa artikel juga lihatnya seperti itu, bahasanya seperti itu. 98% down kayak begini ini sesuatu yang luar biasa, Mas. Luar biasa. Kalau kayak gitu orang kan selalu begini. Generasi boomers, generasi X, sebagian milenial senior gitu ya, a priori terhadap uang kripto karena nggak ada nggak ada underlyingnya, fundamentalnya nggak jelas kalau mau kalau mau dianalisis, kita mau nganalisis kayak gimana, blockchain itu binatang apa dalam tanda kutip. Dan mengutip apa yang Mas katakan tadi, dikerjain oleh bandar-bandar bank misalnya. Ini sebenarnya seberapa bisa kita confident sebenarnya sama cryptocurrency sih sebenarnya? Ini tuh apa sih sebenarnya barang ini? Itu dulu deh. Ya, gitu. 1000% kalau aku lihat. Karena gini, kalau misalkan kita mau ngomongin tentang, kan di Indonesia memang belum jadi mata uang, tapi kalau kita pakai kajian global ya Mas, orang selalu tanya, apa sih underlying asetnya kripto atau cryptocurrency? Balik kita tanya, apa sih underlying asetnya mata uang rupiah katakanlah. Misalkan negara, misalkan perekonomian negara. Artinya kan ada yang namanya hutang sama kepercayaan publik. Tapi kalau kripto, ya dia adalah kepercayaan publik dan teknologi blockchain itu. Kita lihat bahwa pertama kali Bitcoin muncul, orang gandrung sama yang namanya ledger tadi. Bahwa
setiap orang mampu mengakses, mampu melihat, mampu mengetahui, menelusuri keuangan orang, keuangan siapapun dengan wallet dimanapun dan kapanpun. Itu pertama kali. Lalu muncul lagi Ethereum dengan tawaran ada tokennya, ada di decentralized financialnya, ada NFT. Itu kan sesuatu yang memang orang gandrung sama teknologi. Bahkan waktu itu Ethereum itu 218 triliun pre-salesnya itu habis dalam 1 minggu. Itu sesuatu yang luar biasa. Memang ada beberapa yang menjadi pertanyaan yang menarik. Teknologinya apa sih yang dibawa itu? Makanya kalau nggak ada itu repot. Orang pinter katanya bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan sangat mudah. Saya yakin Mas Basyar nih pinter. Bisa nggak saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan blockchain itu apa sih dan kemudian bagaimana kemudian itu bisa punya value gitu? Ya itu tadi bahwa pertama ini adalah desentralisasi yang memang memungkinkan semua orang melakukan transaksi dalam satu teknologi yang node-node komputer tadi, Mas. Makanya node-node komputer itulah yang kemudian membuat orang tuh percaya. Node-node itu apa? Saya tanya node-node cinta, nada-nada cinta. Jadi gini kan makanya dia disebut blockchain kan. Artinya kan dia blok-blok yang terantai. Saya misalkan kalau pakai katakanlah belum ada kripto, saya ke Mas nih kirim uang. Yang tahu tuh cuma saya, Mas sama Bank. Ketika ada yang nanya ke saya bilang kepo, nggak boleh ini privasi saya. Nanya ke Bank, Bank juga bilang, ada. Enggak itu privasinya. Tapi kalau di blockchain, kalau kita tahu wallet atau rekening kalau bahasa Bank itu cukup ditaruh di Google, di scanning selesai, udah ketahuan beli apa, jam berapa, kapan, di mana, dan dikirim oleh siapa aja dia tahu. Seperti itu sih sebenarnya awal mulanya. Artinya itu sebenarnya mengukur value tiap individu ya. Jadi Artinya keterbukaan. Jadi blockchain itu merepresentasi value seseorang gitu ya. Betul. Keterbukaannya di situ. Nah, kalau naik turunnya itu penyebabnya apa? Itu kan lagi-lagi supply and demand ya, market. Betul. Bahwa ada orang yang punya duit, ada orang yang tadinya di stock market, dia datang di market ini, dia ikut jual, dia ikut beli, itu biasa. Tapi kalau kayak Bitcoin misalnya, dari $1 tuh sekarang di ratusan juta, aku pikir itu kan sesuatu yang membuktikan bahwa kripto itu menjanjikan dan masih banyak yang gandrung. Itu. Mungkin nggak ini sebenarnya bubble yang lain seperti yang terjadi di tahun 80-an ketika Wall Street itu dibanjiri oleh saham-saham internet. Naik tinggi, terus tiba-tiba barang apa nih? Karena internet juga belum hadir di situ, belum waktunya untuk ini, terus kemudian akhirnya hilang, kempes tuh barang. Kalau aku ngeliatnya enggak ya, karena kayak sekarang nih misalkan di Indonesia aja dengan situasi kayak gini, dari ratusan juta orang Indonesia, 10 juta yang mengerti kripto, saya jual apapun laku kok. Terus di Bali kalau misalkan kita mau lihat, itu sudah banyak tuh perusahaan-perusahaan blockchain luar negeri udah mulai ngebangun gedung di sana, office. Karena mereka yakin di 2025 industri kripto di Indonesia itu akan masif. Aku lihatnya sih gitu. Ngelihat bahwa jumlah orang Indonesia banyak sekali gitu ya. Tapi literasinya gimana? Nah, literasinya kurang. Makanya saya mau dorong adanya Asosiasi Developer Kripto Indonesia. Jadi selain mengembangkan koin juga kemudian memberikan pemahaman kepada publik edukasi tentang koin itu apa. Itu yang menjadi penting sih pada akhirnya. Sekarang kita bicara tentang IDM. Ya. IDM itu apa sebenarnya? Kalau IDM itu koperasi, Mas. Koperasi. Wah, ini baru lagi. Jadi saya koperasi digital. Kripto itu bukan semata-mata merepresentasi kapitalisme dalam level yang lain ya? Jadi kita ini koperasi. Koperasi digital yang didirikan oleh 30 orang. Terus kemarin di 28 Oktober tuh aku bikin tokennya, namanya IDM token yang ada di jaringan Binance. 28 Oktober 2021. Nah, kenapa saya nanti 20 Mei ini launching lagi? Itu untuk yang dijual di blockchain-nya Avax, Avalanche. Jadi kan blockchain itu banyak, Mas. Yang ada Ethereum, ada Binance, ada Avalanche dan lain sebagainya. Jadi kita akan launching di tanggal 20 ini untuk yang dijual di blockchain kedua kita. Nah, ternyata nggak disangka apa yang ingin saya kerjakan sebelum masuk ke blockchain itu lebih cepat jalannya. Super Apps. Super Apps itu udah bisa di-download di Android. Terus kita bikin launchpad untuk setiap token-token Indonesia yang mau launching. Super Apps-nya apa namanya? Super Apps-nya IDM. IDM Super Apps. Jadi di situ ada chatting, messenger, di situ ada marketplace, di situ ada game, mini game segala macam dan ada fintech. Cuma fintechnya belum kita kembangin karena harus ada Fintechnya apa? Peer-to-peer lending atau? Enggak, ya cuma kayak bayar listrik apa segala macam. Tapi itu kan harus izin OJK kalau itu. Cuma itu belum, cuma yang udah jalan tuh yang chatting dan lain sebagainya, messenger. Nah, IDM ini centralized atau decentralized? Decentralized. Yang launching di Avax ini decentralized. Berarti bisa dibeli di mana? Di traderjoe.xyz.com.
Oke. Kan kalau kemarin yang di BSC itu pancakeswap.com. Mm-mm. Nah, itu decentralized. Mm-mm. Cuma nanti targetku setelah tanggal 20, 10 hari kemudian akan masuk di exchangernya Hotbit sama Lbank, Oke. Singapura. Dan di Indonesia Di Indonesia belum. kayaknya target saya nanti, Mas. Anda mengutamakan Bukan itu. Nggak, soalnya gini. Ada hal yang menarik memang. Oke. Jadi waktu saya develop token sebelum ini yang artis punya itu ya, itu volume trading 60 miliar per hari. Mm-mm. Harga nggak naik. Mm-mm. There's something trouble. Mm-mm. Sorry, 20 Mei itu kan menunjukkan Hari Kebangkitan Nasional, di mana kemudian kita sebagai kumpulan suku, kemudian mulai mengorganisir diri menjadi lebih modern lah kira-kira begitu, untuk kemudian 28 Oktober Sumpah Pemuda, dan itu juga momentumnya dipakai sama Mas Basyar. Nah, alasannya kenapa belum, atau dibikin kepo dulu nih orang Indonesia dibikin? Oh, bukan. Orang Indonesia itu tahu IDM. Oke, jadi Pemain bisa. kripto tuh tahu. Jadi Oke. banyak juga yang berharap aja dong dijual ke global. Mm-mm. Jangan kita cuma dijual di lokal. Jangan jadi jagoan kandang aja. Bukan, supaya harganya lebih bagus. Strategi market sih sebenarnya. Strategi market. Oke. Sama nggak sih kalau kripto itu kayak saham, IPO-nya? Sama tapi beda. Oke. Bedanya kan kalau IPO kan di make up dulu ya, dibagusin dulu ya. Kalau Hmm. di kita kan ICO itu ya paper aja. Oke. Yang kita jual tuh janji apa segala macam. Oke. Jadi nggak ada tawaran awal dulu buat yang. Tawaran awal ada. Jadi misalkan nanti Mas beli dengan harga sekian, Hmm. lebih murah tapi di vesting, ya sama. Hmm. Cuma bedanya kita itu memang papernya aja yang kita taruh di website. Cuma bedanya kalau yang IDM nanti ini kan karena sudah ada, proyeknya udah jalan, artinya ya kita sudah ada underlying aset yang memang kita nanti taruh di white paper kita gitu loh. Mas Basyar, ini IDM ini adalah koin lokal ya, bisa token lokal yang kemudian akan dijual secara internasional. Sebelumnya Mas Basyar ini adalah developer dari koin ya, token ASICS yang kita kenal dengan Mas Anang Hermansyah di situ. Orang mengenalnya token itu adalah tokennya Mas Anang katanya gitu. Terus tiba-tiba developernya cabut, ternyata ini developernya gitu ya. Nah, saya nggak mau ngomong elaborasi ke arah sana, mungkin kalau ada waktu kita akan lebih banyak elaborasi ke arah sana, tapi kita fokusin dulu. Berarti kan token lokal ada berapa sih sekarang jumlah token lokal? Banyak Mas, banyak banget. Puluhan? Ratusan. Ratusan. Cuma yang terdaftar di Bapepti itu nggak banyak. Berapa? Yang nggak tahu kepala Bapeptinya juga belum terpilih-pilih. Jadi bingung ngurusinnya. Itu juga perlu juga tuh diurus. Karena kita bahkan IDM 28 Oktober itu menjadi token pelopor yang memberitahukan kepada publik bahwa aset kripto seperti token itu wajib daftar ke Bapepti. Hasilnya sudah keluar. Nanti aku kasih surprise sebelum tanggal 20 launching. Oke. Nah, token lokal itu dimulai kapan sih sebenarnya? Udah lama, Mas. Udah lama banget. Lama. Banyak kok seniorku, developer yang lain. Jadi ketika Bitcoin dilepeh-lepeh zaman dulu tuh 2016-an ya, 2013-an, 2016-an yang kemudian orang udah mulai aware. Udah mulai aware. Nah, itu udah mulai itu ada. Udah mulai ada. Lokal. Cuma kebanyakan orang-orang lokal tuh nggak nunjukin dirinya. Waktu itu kayak lebih banyak anonimus, terus juga lebih banyak yang terjebak pada permainan bikin token terus kabur, scam gitu-gitu lah Mas. Cuma kalau semenjak IDM hadir nih udah mulai serius nih, token-token udah mulai serius. Karena waktu itu saya bikin live AMA, Ask Me Anything-nya di kantor Kementerian Perdagangan malah. Untuk menunjukkan ini loh developer kriptonya, ini loh saya, ini loh aku bikin token, ini loh proyekku gitu. Sorry, IDM ini sebenarnya udah lama atau baru? IDM ini adalah koperasi yang didirikan 2019. 2019. Baru menyasar ke blockchain, riset kita di 2020. 2021 kita langsung launching sebuah token. Oke. Terus 2022 akan ini di blockchain yang kedua. Di blockchain yang kedua. Yaitu di AVAX. Nah, kalau yang pertama tuh kayak gimana? Di BSC. Itunya gimana? Progresnya gimana? Waktu itu luar biasa, Mas. Kami itu sempat 37 kali lipat. 37 kali lipat dalam kurun waktu? Nggak nyampe 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan. Jadi ada orang modal gitu ya, 1 juta, terus tiba-tiba dia dapat 37 juta. 37 juta berarti. Terus dia DM, dia bilang, Om, thank you.
Aku bisa biayain ibuku ke rumah sakit, gitu ya. Terus aku bisa lanjut kuliah. Saya dukung terus. Ada juga sih yang tersangkut, tapi karena IDM punya project yang lain, jadi kayak Launchpad gitu ya. Launchpad itu tempat di mana kita memilih token-token baru. Nah, banyak juga akhirnya yang dapat untung dari situ juga. Oke. Gitu. Targetnya apa Mas IDM ini? Yang di AVAX. Yang di AVAX, yang 20 Mei ini ya? Pertama saya mau memecahkan rekor bahwa ada token yang di burning sampai 90%. Maksudnya apa tuh? Jadi di dalam sebuah kripto itu kan kita ngomongin supply and demand ya. Dari 1 miliar supply kita nanti akan kita sisakan 100 juta token aja. Jadi 90%-nya saya bakar. Dibakar tuh kalau dalam dunia kripto tuh dikirim ke dead wallet, dia tidak bisa balik lagi. Ditahan gitu? Nggak ditahan, Dikit. memang dibuang. Oh. Supaya supply and demand-nya itu Jadi orang penasaran untuk beli gitu? bukan penasaran, menjaga harga. Oh. Jadi yang harganya misalkan cuma Rp14, gara-gara saya bakar 90%, dia mentok di Rp800. Beruntunglah yang ikut di pre-sale sama private sale. Kemarin private sale-nya nggak nyampe 1 menit, kita laku sekitar 1.000 AVAX. Waktu itu AVAX-nya harganya 900 ribuan. Nah ini kan sekali lagi ya, literasi itu menjadi penting. Banyak sekali sekarang orang yang sudah terjun ke kripto dan sangat confidence begitu. Bahkan ada yang kawan-kawan saya itu udah seperti agama kedua kripto itu gitu ya. Begitu mereka percaya sama itu. Ada juga yang a priori masih a priori. Nah sebenarnya pola literasinya masih panjang apa enggak sih Mas? Dan apa yang dibutuhkan sehingga masyarakat Indonesia itu menjadi nyaman atau confidence dengan cryptocurrency? Kalau aku ngeliatnya gini ya Mas. Pertama, volatilitas tinggi itu dibarengi sama perkembangan teknologi informasi. Media online, sosial media, terus Telegram, WhatsApp, segala macam itu sangat penting menurut aku. Jadi kalau ditanya literasinya itu seperti apa, ini sebenarnya benar-benar menggunakan literasi terapan. Lebih ke sana semua, tidak ada yang murni ngomongin teori apa segala macam, udah penggabungan semua, ini terapan semua. Kayak saya ngomong, ada sepupu kemarin, dia mau skripsi, dia ambil hukum internasional di UPH. Di UPH kan udah ada mata kuliah tentang blockchain ya. Dia tanya, saya nggak bisa bikin skripsi, bukunya kurang segala macam. Ya memang harus pakai jurnal-jurnal yang ada di luar negeri, di Indonesia belum ada. Maka aku dorong di asosiasi developer ini untuk ada riset lebih mendalam. Bahkan saya mau bikin adalah satu proyek lagi, dan ini nggak bisa saya ungkapin di sini karena takut diambil idenya. Dan tim saya bilang juga, jangan Mas kalau ini nanti akan jadi proyek terakhir saya di tahun ini. Karena saya mau selesai jadi developer, sisanya jadi trader, santai-santai aja gitu loh Mas. Loh, bukan levelnya trader dulu baru developer ya? Gimana? Enggak, kan kalau udah selesai jadi developer kan enak aja kan, mau pensiun maksudnya? Ya antara pensiun atau buka exchanger lebih enak. Kayak Mas Oscar tuh enak tuh kan kerjaan. Oke. Jadi itu kalau tentang literasi. Oke, kembali lagi ke koin lokal ya. Sampai sejauh mana Mas ngelihat ini kita masuk G20. Indonesia sekarang menjadi presidensi dari kumpulan negara-negara dengan perekonomian yang paling besar di dunia. Termasuk 20 besar. Artinya kan potensinya ada. Kripto itu mainan baru dalam tanda kutip gitu di perekonomian dunia, perekonomian global gitu. Harusnya Indonesia punya posisi yang cukup signifikan dalam percaturan atau dalam peta trading kripto gitu misalnya. Nah, saya mendengar apa yang Mas sampaikan, IDM ini sebenarnya arahnya ke sana. Butuh waktu berapa lama dan strateginya kayak gimana? 2024. 2024 ya? Iya. Karena 2025. Cepet banget loh itu. Karena 2025 mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, kita akan kebanjiran industri kripto dari dunia. Itu nggak bisa ditahan ya? Nggak bisa dibendung. Kita nggak percaya sekarang, barang itu tetap jalan. Tanya Pak Presiden kenapa ke Elon Musk ya? Artinya kan gini, selama ini kan ini dikerjakan oleh orang per orang ya, masing-masing gitu kan. Kalau misalnya ada semacam wadah yang kemudian seperti koperasi misalnya gitu, mengumpulkan semua resources yang ada, tenaga, pikiran, aset dan lain sebagainya, tidak mustahil suatu ketika di Indonesia kita punya koin sendiri gitu. Harapanku gitu. Paling enggak dengan jumlah orang yang
targetnya berapa sih untuk kripto tuh sebenarnya ngelihat orang Indonesia yang 270 tuh ada berapa sih? Sekarang 10 juta gitu. Sebenarnya potensinya bisa sampai berapa sih sebenarnya? Oke, kalau target sih aku yakin sampai 100 juta people di Indonesia nanti akan terjun semua ke kripto. Cara mensejahterakan masyarakat itu ajarkan mereka, kasih edukasi mereka. Banyak kok Mas, di kantor saya itu ya sekarang yang anak-anak IDM tuh ya, kalau kita mau belak-belakan, mau buka-bukaan. Itu yang tadi naik motoran semua, sekarang mobilan semua. Saya aja developer satu-satunya di kantor yang nggak pakai mobil. Maksudnya numpang mobil anak-anak itu aja. Jadi nggak punya mobil, punya pesawat dia jangan. amin, didoain. Jadi kalau aku berharap sebenarnya Indonesia nggak usah jauh-jauh deh. Waktu itu pernah saya ngobrol sama salah satu perwakilan orang Bank Indonesia di New York. Mas, telat banget ya kita ya. Stable coin aja deh gitu. Stable coin aja deh gitu Indonesia, supaya Indonesia itu punya pemasukan dari kripto, jangan cuma ngambil dari pajak. Stable coin itu kan luar biasa juga. Misalkan kita bikin aja satu I rupiah sama dengan 1.000 rupiah. Nah itu yang sekarang masih relaktan kan dalam konteks negara ikut campur di situ. Iya. Lalu kenapa kita bikin bursa kripto? Ini akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang meresmikan kripto menggunakan konsep bursa kripto. Kan nanti udah mau dibuat bulan-bulan Juli. Dan menurut aku bagus. Jadi menurut Mas Basyar tuh harusnya ya negara ikut ambil peran daripada nanti uang itu larinya ke developer. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. gini. Kita sudah sering kali sebenarnya gini, orang Indonesia tuh nggak kurang yang pinter gitu. Banyak banget yang pinter. Artinya dari sisi teknologi itu nggak ada isu harusnya gitu ya. Knowledge-nya ada. Teknologi mungkin bisa di-develop atau ya paling gampang ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Jumlah uang ya kita negara masuk dalam 20 besar negara dunia gitu kan, artinya potensinya ada. Jangan sampai pada akhirnya kita tuh balik-balik lagi hanya menjadi pasar gitu. Betul. Nah ini mestinya ideologinya IDM juga ya? Iya. Itu tadi yang aku nggak bisa buat, nggak bisa statement untuk next project-nya. Karena ini project-nya bentar lagi. Oke. Dan ya clue-nya aku investment total di human capital. Di orang. Tapi aku nggak bisa kasih tahu proyeknya apa, dan aku yakin proyek ini bahkan yang suka bukan cuma orang Indonesia, nanti bahkan Cardano saya yakin suka, bahkan Ethereum suka, karena mereka ngapain capek-capek bikin gedung di Bali semua, udah mau jadi tuh gedungnya. Oke. Jadi semua udah orang punya kantor yang bermain di blockchain itu melihat Indonesia tuh sangat potensial. Pasar. Oke. Dan jangan sampai kemudian kita cuma jadi pasar aja. Setuju. Kan, gitu. Paling nggak maksud saya gini. Kalau misalnya IDM bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri, nggak usah mikirin yang lain-lain dulu lah gitu ya. Walaupun pada akhirnya kan sebenarnya jualnya masih keluar ya. Betul. Gitu. Suatu saat nanti kalau misalnya di Indonesia ya ngumpulin aja 100 juta orang itu kan kita udah cukup sufficient. Jadi bahasanya gini sebenarnya Mas. Jual keluar tuh ya kayak ekspor aja. Iya. Jadi aku coba ekspor, nggak import. Iya. Kan yang di alergi di Indonesia ini kan import. Kalau ekspor enggak lah ya. Aku ekspor, uang kita bawa ke dalam, proyeknya aku jalanin. Bahkan di next project kita setelah launchpad super app segala macam, kita bikin wallet. Jadi pelan-pelan aku mau ajarin people. Karena di Indonesia ini sulit mengajarkan itu tentang bagaimana sih aku bisa terjun ke pasar kripto. Karena mereka untuk belajar tentang walletnya kripto aja sulitnya minta ampun. Oke. Yakinkan saya lagi deh, Mas. Bahwa dunia kripto itu bukan hanya sekedar pom-pom dan rame di sosial media aja. Uang gede kalau misalnya pom-pomnya kenceng, begitu pom-pomnya ditinggal, drop karena nggak ada underlying dan lain sebagainya. Pertama gini, tidak pernah ada orang yang ketika dia terjun ke market kripto itu rugi. Nggak ada. Kenapa? Selama dia mengerti aset apa yang dia beli. Let's say kita ngomongin token, tadi aku belum selesai. Token itu ada token utility, ada token security, ada token Degen. Itu yang tadi pump and dump, yang memang usianya cuma 3 hari. Nggak ngerti semua tuh gua. Ya udah terus lanjut. Kalau Degen ini kayak gini, bahkan si developer bilang, ini Degen ya, ini judi ya, ini cuma 3 hari aja loh. Likuiditasnya gua lock 3 hari, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi ada disclaimer itu bahwa ini ada. Itu bagi para pemain kripto yang adrenalinnya tinggi ikut. Dan itu bisa kayak 100 kali lipat cuma dalam 1 jam. Cuma itu saya nggak menyarankan. Itu sangat high risk. Lalu ada bisa rugi tuh yang di situ ya. Ya kalau saya sih sering menang dulu kalau iseng-iseng. Kalau lagi iseng. Kalau yang utility itu kayak yang aku lagi buat.
Jadi dia ini token, tapi token ini punya kegunaan. Kegunaannya untuk apa sih? Ketika aku bikin launchpad, para holders yang pegang token IDM dengan sekian jumlah, dia akan bisa ikut ASICS token kemarin di pre-sales-nya. Terus dia bisa dapat sebuah tempat pendidikan di grup khusus. Kita punya 200 orang. Lalu ada token security. Token security lebih kayak mengamankan bagaimana orang tuh kalau trading dikasih tahu sama dia risetnya gini kayak gitu. Nah, itu sebenarnya token. Jadi kalau saya bilang token di kripto itu orang kalau terjun dan dia ngerti dia tidak akan pernah rugi. Ini tentang waktu. Tentang waktu bagaimana kita itu nanti pada saatnya akan untung di waktu yang tepat. Karena kalau misalkan posisi kayak bearish semingguan kemarin ini, orang-orang cut loss ya selesai. Kalau aku malah nambah. Nyerok istilahnya. Ada satu clue misalkan saya mau ngomong ke publik, ini kan pasti ditonton banyak orang ya. Oke. Misalkan saya punya sekitar 5 Ethereum. Atau enggak terlalu susah kalau Ethereum karena udah gede banget ya dolarnya. Binance lah, BNB. Saya misalkan punya sekitar 10 BNB. BNB saya waktu dia di harga 400 satu BNB yang $400, itu saya akan rubah menjadi stable coin. Berarti saya punya sekitar 10 kali 400 ada 4.000. Dan saya prediksi setiap hari raya besar itu pasti turun. Yang namanya harga kripto pasti hari raya besar misalkan kayak Natal, tahun baru, terus Idul Adha, Idul Fitri itu pasti turun. Apalagi Chinese New Year juga turun karena miners paling banyak dari situ. Ketika dia harga 200, saya rubah stable coin tadi yang 4.000 itu menjadi Binance. Kan murah. Jadi saya bisa dapat mungkin sekitar 16 sampai 17 BNB. Nanti setelah hari raya selesai, balikin lagi. Dia balik bisa ke 500 bahkan 600. Yang tadi saya cuma punya 10 BNB, lalu saya punya 16 BNB, lalu pas di harga 600 700 saya jual, saya udah untung berkali-kali lipat. Itu cuma cara berdagang ala safety player waktu zaman saya waktu belajar mulai-mulai. Oke. Jadi semuanya tuh ada ilmunya. Pelajari ilmunya untuk bisa masuk dengan hasil untung gitu ya. Betul. Kalau Dan itu sebenarnya yang saya lagi bicarakan itu cuma investasi yang jarang orang ajarin di YouTube, tapi ini banyak yang ngerti tapi nggak ada yang mau kasih tahu. Ini tuh kayak mungkin Kanjeng Dimas udah nggak punya pekerjaan kalau main kayak tadi kan itu penggandaan. Nggak perlu punya. Oh iya, nggak perlu gandain uang. Iya, nggak perlu punya kursi ajaib ya. Nggak perlu. Kayak kemarin Bitcoin nembus hampir ke 300 juta. Kenapa nggak diserok? Ini reversal sebentar lagi. Nggak tahu, mungkin Tuhan kasih jalan bagus buat IDM. Anak-anak kan sempat panik, Mas nih gimana ya, kita kok akan launching yang AVAX ini di era market bearish yang kita nggak paham. Enggak, kayaknya setelah Selasa kayaknya ada reversal. Alhamdulillah udah mulai hijau semua market. Hari ini sudah mulai dan saya optimis di situ. Nah artinya, jadi kalau ditanya gimana sih bisa bilang main kripto itu nggak bakalan rugi, pakai ilmu yang satu aja. Masih ada ratusan ilmu lagi, Mas. Itu baru satu aja yang aku lempar. Itu cuma kayak memindahkan koin yang volatilitas tinggi sama ke koin yang stable. Itu gampang banget caranya. Dan itu butuh artinya tetap butuh knowledge lah kan. Yes. Tetap butuh knowledge, orang diedukasi dan lain sebagainya. Tapi logikanya sederhana kan? Ya sederhana. Artinya ya itu satu hal ya. Knowledge itu satu hal, emosi kan hal yang lain. Psikologi gitu kan. Kedewasaan kita di pasar dan kemudian bisa menjaga kontrol emosi itu menjadi sangat penting gitu. Tapi kita kembali lagi ke IDM deh. IDM ini akan launching 20 Mei pada jaringan AVAX untuk kemudian diperdagangkan di luar negeri ya. Di luar negeri. Berarti belum masuk ke masuk juga. Bisa juga tapi di luar negeri bukan di. Oh gini, yang pasti di Indodex dan bukan. Tapi orang Indonesia bisa beli. Bisa beli. Ya. Karena semuanya online kan enggak? Semuanya online. Cuma bedanya kalau di Indonesia dia cukup deposit ke Indodex atau toko kripto langsung bisa beli kan. Nggak apa-apa, saya memang targetnya coba ekspor dulu. Terus 10 hari kemudian nanti saya juga yang garap Dangdut Metaverse. Dangdut Metaverse. Oke. Mantap tuh Mas. Terus 10 hari setelah tanggal 20 dan di grup juga udah rame. Oke. Nanti kita ngobrol lagi deh soal. Oh ini khusus, yang ini khusus saya ngobrol. Tapi ini saya udah belajar dari yang pengalaman mantan kemarin ya kan. Jadi udah ngerti caranya. Eksperimen sebagai developer pertama kali 20 IDM itu ya. Yang di BSC. 20 Oktober 28 Oktober 2021. 2021. Sumpah Pemuda lah waktu itu kita peringati. Habis itu ASICS. Habis itu saya rayu-rayu lah, saya rayu-rayu artis, saya ketemu AA Raffi tapi nggak deal, terus akhirnya malah
ke Mas Anang ya, waktu Mas Anang saya rayu-rayu dia mau, udah akhirnya kita bikin ASICS dan saya bertanggung jawab juga kepada publik hari ini karena publik mulai kesel tuh sama token-token artis ya, saya minta maaf. Minta maafku tapi bukan dalam konteks itunya, dalam konteks sorry saya nggak bisa ngatur terlalu jauh untuk urusan itu kan. Gitu. Tapi ya berharap bagus lah token itu. Karena saya yang bikin tuh Mas. Apa yang bisa Mas jaminkan IDM ini bukan hanya sekedar short term aja gitu loh. Terus nanti ditinggal lagi, terus bikin yang lain. Saya satu-satunya developer yang dari awal mula itu kasih alamat rumah, nomor telepon segala macam. Satu. Terus yang kedua saya kasih semua notaris, akte notaris pendirian koperasinya. Terus yang ketiga kita ini masuk ke dalam 10 besar koperasi unggulan dari Kementerian Koperasi. Walaupun sampai sejauh ini kita nggak minta bantuan sama sekali karena kita mandiri. Karena lewat kripto kita bisa mandiri Mas, malah bisa bantu negara nanti pada. Itu sih kalau menjanjikan sih sebenarnya kalau tim-tim IDM sih udah tahu, teman-teman IDM member tuh udah tahu. Artinya ini bakal sustain lah, going concern jangka panjang gitu. Dari 5.000 anggota member sekarang udah 10 ribuan, 10.500 kok nggak salah. Bertambah terus ya, yang benci banyak tapi yang suka makin banyak. Oke. Targetnya berapa? Untuk yang kedua ini? Untuk yang kedua ini? Target apa nih? Kalau target harga saya nggak boleh ngomong. Oh iya pasti, nggak ngumpulin orang lebih banyak lagi. Nggak ngumpulin, saya lebih ke berapa kali lipat. Kalau di 28 Oktober jadi bukan kita mampu kuantitas 37 kali lipat. Karena di kripto tuh yang diperbolehkan tuh kita ngomong berapa kali kira-kira ya. Tapi kalau harga saya nggak boleh. Kalau di 28 Oktober saya bisa bikin 37 kali lipat, di token yang sebelumnya yang artis itu 102 kali lipat. Saya mau pecahin rekor yang kedua. Jadi artinya bukan kuantitas orangnya yang gabung di situ, tapi berapa value of money-nya gitu ya? Ya, berapa volume trading. Tapi harapanku juga berapa yang holding. Karena itu menentukan dan mencerminkan bahwa dia sangat blockchain. Kenapa dia dibilang sangat blockchain? Karena dia terdesentralisasi. Holding itu berarti orang yang punya pikiran seperti investor ya, yang tipe ketiga itu kan, bukan yang apa namanya, keluar masuk, bukan yang keluar masuk, bukan yang scalping, tapi yang ketiga. Yang ketiga. Di Indonesia tipologinya baru yang pertama dan kedua kan ya? Saya ngerasa sekarang sudah banyak long investment, cuma banyak yang sakit hati aja. Sakit hati karena dia sudah jadi long investor, terus tiba-tiba dia ditinggal. Yang tadi saya bilang istilah Cibaduyut itu. Bahkan pernah ada satu token saya nggak ingat, atau saya memang nggak mungkin sebut namanya, takut tokennya saya promosiin. Itu sampai 100.000 holders loh. Dengan value of money-nya berapa? Ya waktu itu gede banget. Dia karena bisa dianggap token pertama. Nggak nyampe sih. Puluhan M sih. Tapi saya lihat itu kekompakannya luar biasa loh, sampai 100.000. Jadi dia muncul ketika SafeMoon muncul, token luar negeri yang punya holders tuh 2 juta, dan itu sejarah. Oke. Mas, kalau ada orang nipu di kita gitu ya istilahnya ya. Saya pinjam uang ke Mas, terus saya nggak ngembaliin dengan alasan yang nggak jelas gitu. Saya kan bisa digugat secara hukum. Oke. Di kripto ini kayak gimana? Karena orang Mas bilang ada developer terus kemudian nge-scam, terus ya orang cuman kecewa aja. Proses hukum dan lain sebagainya itu masih? Kalau di kita biasanya itu Interpol, Mas. Oke. Karena kan kita dagang ini blockchain global, worldwide ya. Beda kalau dia nipunya di Indodex atau di toko kripto. Kayak kejadian mungkin pernah dengar Squid Game. Iya. Itu kan token yang hanya paper dan websitenya bagus, dan kebetulan film Squid Game itu digandrungi banget kan. Iya. Dan saya yakin itu developernya itu 3 orang itu, yang 1 orang Thailand, yang 2-nya orang Singapura. Itu bertahan berapa lama ya waktu itu ya? Kayaknya kaget dia. 16 jam itu, Mas. Cuma 16 jam ya? Di 8 jam tuh dia dapat 15.000 BNB. Waktu itu BNB harganya sempet 8 juta. Jadi kayaknya kaget mereka, ini duit kok banyak ya gitu. Iya. Cabut. Jadi kabur, tapi udah ketangkap 1 sama Interpol. Oke. Dan memang nggak, artinya saya mau tanya soal jaminan security dari konteks hukum ya di Indonesia tuh udah sampai sejauh mana? Kebetulan saya kemarin pernah hadir di acaranya Barreskrim, terus juga sempat silaturahim sama Pak Kapolri. Saya ditanya-tanya tentang kripto, saya cuma bilang gini, Pak, izinkan saya memberikan masukan tentang keamanan masyarakat dalam investasi di kripto. Karena apa? Itu nanti kan keuntungannya buat kita juga kan, keuntungannya buat developer kan. Ya, mereka bilang tolong dibantu deh, gimana sih caranya supaya ini yang jelas. Saya kepingin menciptakan iklim yang bagus itu. Kan polisi bilang gini, saya bisa tangkap mereka kalau saya tahu rumahnya di mana.
Nah, jadi saya mengharapkan ke depan para developer-developer itu beranilah menunjukkan dirinya atau KYC lah, know your customer. Jadi dia kasih tahu, nih lo saya lahir di sini, alamat saya ini. Paling tidak dia punya kantor lah, Mas. Jadi kalau dia menipu itu sudah bisa ditangkap memang. Oke. Menipu di sini tuh kayak gini ya. Misalkan dia bilang kita ICO ya, kita fundraising 1000 AVAX. Terus tiba-tiba dia ngomong nanti alokasinya dari 1000 AVAX 500-nya masuk liquidity. Ternyata yang masuk liquidity cuma 100 itu sudah nipu. Jadi 900 itu bisa diambil. Dan saya udah ngomong juga ke Pak Wamen nih tolong dibuatin kayak gitu. Ya, ya, ya. Memang Oke, Mas Basyar, terima kasih bincang-bincangnya. Kita tunggu nanti launchingnya tanggal 20 Mei ADM token yang akan di-launching. Mudah-mudahan sukses. kasih. Kita ngobrol lagi nanti yang mimpi besarnya yang masih rahasia itu. Dan juga apa? Dangdut Metaverse. Dangdut Metaverse. Kalau Dangdut Dangdut Metaverse nanti saya malah kepinginnya Haji Roma Iramanya aja deh yang ngobrol ke sini sama teman-teman. Kita tunggu, Mas. Terima kasih sekali lagi. Ya, thank you. Sukses. Dan sampai di sini belak-belakan kali ini kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa.